Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fesya Azahra dengan NIM 2021 1021703111122. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah kumpulan dari bermacam-macam sintak dan peraturan simatik untuk mendirikan sebuah program pada komputer. Fungsi utama bahasa pemrograman adalah untuk mempermudah manusia memerintah komputer dan menentukan tingkah laku dari komputer sesuai dengan program yang didirikan. Seorang yang menjadi penghubung untuk pengguna biasa agar dapat berhubungan dan melakukan interaksi dengan mudah kepada komputer disebut programmer. Bahasa pemrograman dibagi menjadi berdasarkan beberapa generasi, yaitu sebelum 1940, lalu pada periode 1940, pada periode 1950 hingga 1960, lalu pada periode 1967 hingga 1978, lalu pada periode 1980-an, pada periode 1990-an, dan pada periode 2000 hingga sekarang. Pada periode sebelum 1940-an, bahasa pemrograman pertama kali muncul sebelum adanya komputer modern. Bahasa pemrogramannya masih menggunakan bahasa mesin yang hanya dapat diimplementasikan langsung oleh mesin komputer. Bahasa ini hanya terdiri dari kode 0 dan 1 dan termasuk dalam bahasa tingkat rendah. Lalu pada periode 1940-an, komputer bertenaga listrik dibuat dengan kecepatan dan kapasitas memori yang terbatas. Kemudian terciptalah bahasa assembly atau assembly language yang merupakan simbol dari bahasa mesin. Bahasa ini cukup sulit diimplementasikan. Lalu pada tahun 1948, Konrad Zuse mengenalkan bahasa miliknya yaitu Plan Kalkul. Pada masa ini juga berkembang bahasa ENIAC coding system pada tahun 1943 dan C10 pada tahun 1949. Lalu selanjutnya pada periode tahun 1950-an sampai 1960-an mulai dibuatlah bahasa pemrograman modern yang turun-temurun dan tersebar luas hingga saat ini. Bahasa ini menggunakan istilah yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Bahasa yang berkembang pada tahun ini termasuk bahasa tingkat tinggi. Dalam perkembangannya terdiri dari beberapa metode, yaitu pertama, procedural programming, dijalankan dengan menggabungkan variabel dan berjalan secara berurutan. Lalu, object-oriented programming. Pada metode ini, seluruh task dijalankan berdasar kedalaman objek. Bahasa yang berkembang pada periode ini adalah Fortran pada tahun 1955 yang dikembangkan oleh John W. Backus dan yang lainnya. Lalu selanjutnya adalah bahasa LISP oleh John McCarthy dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah bahasa COBOL oleh Short Range Computer dan Grasshopper. Selanjutnya yaitu pada periode 1967 hingga 1978. Pada periode ini mulai diterapkan paradigma fundamental dan membawa pengaruh yang besar dalam perkembangan bahasa pemrograman, seperti Simula yang ditemukan oleh Nygaard and Dahl dan merupakan bahasa pemrograman pertama yang didesain untuk mendukung pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya yaitu bahasa C yang dikembangkan oleh Dennis Ritchie dan Ken Thompson di Bell Labs antara tahun 1969 dan tahun 1973. Selanjutnya yaitu Smalltalk yang menyajikan desain ground up yang lengkap dari sebuah bahasa yang berorientasi objek. Selanjutnya yaitu Prolog yang didesain pada tahun 1997 oleh Kalmerour, Roussel, dan Kowalski, merupakan bahasa pemrograman logika yang pertama. Selanjutnya ada ML yang ditemukan oleh Robin Miller pada tahun 1973, lalu Pascal yang dikembangkan pada tahun 1970, lalu Forth yang dikembangkan pada tahun 1970, dan SQL yang dikembangkan pada tahun 1978. Lalu pada tahun 1980-an adalah tahun dari konsolidasi relatif, modul, dan performa. Beberapa bahasa pemrograman yang dikembangkan pada periode ini adalah Ada pada tahun 1983, C++ pada tahun 1983, Eiffel pada tahun 1985, Perl pada tahun 1987, dan VL yang dikembangkan oleh Backus pada tahun 1989. Selanjutnya yaitu pada periode tahun 1990-an.
Pada periode ini, selain bahasa berorientasi objek, juga dikembangkan bahasa berbasis visual sehingga semakin mudah untuk membuat program aplikasi. Bagi kebanyakan programmer, bahwa era 1990-an merupakan era yang paling produktif semenjak bahasa pemrograman diciptakan. Beberapa bahasa pemrograman yang dikembangkan pada periode ini adalah Haskell pada tahun 1990, Python pada tahun 1991, Java pada tahun 1991, Ruby pada tahun 1993, COBOL, lalu Lua pada tahun 1993, ANSI Common Lisp pada tahun 1995, JavaScript pada tahun 1995, PHP pada tahun 1995, C#, pada tahun 2000, JavaFX Script, LiveScript, dan Visual Basic. Lalu, pada periode tahun 2000-an hingga sekarang, programmer cenderung diarahkan untuk membuat program menggunakan produk dari vendor bahasa pemrograman. Terdapat dua konsepsi besar yang terjadi pada periode ini, yang mana kemudahan basis visual telah diarahkan menjadi basis internet dan mobile. Beberapa bahasa yang dikembangkan pada periode ini adalah TCL Ortega, OCaml, Ruby, Python 3.1, Microsoft Visual Net, dan JavaScript Template, dan Java. Bahasa pemrograman berdasarkan paradigma. Paradigma didefinisikan sebagai cara berpikir untuk pembentukan model yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Paradigma bermanfaat untuk menyelesaikan masalah karena dua hal, yaitu: satu, dapat mengklarifikasi objektif sesungguhnya dari pemrograman, lalu kemampuan untuk menyatakan kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk paradigma memungkinkan seseorang menentukan paradigma mana yang akan digunakan untuk mencari solusi suatu masalah. Yang pertama, terdapat pemrograman terstruktur. Paradigma pemrograman terstruktur memiliki ide dasar tentang bagaimana menghilangkan pernyataan kodo dari pemrograman yang sudah dianggap mengganggu pengembangan program aplikasi. Teori struktur diusulkan oleh Combe dan Jacopini pada tahun 1966 dalam makalahnya yang memuat bahwa kodo dapat ditransformasikan menjadi program yang setara tanpa kodo dengan menggunakan kata kunci while. Teori ini terdiri dari struktur sekuensial, struktur seleksi, dan struktur iterasi yang tidak lagi menggunakan counting loop, tetapi menggunakan conditional loop. Ide dasarnya adalah dengan mengenalkan variabel baru untuk menampung nilai variabel tertentu di suatu titik dalam program atau alternatifnya. Selanjutnya, ada pemrograman berbasis objek. Konsep orientasi objek atau OO merupakan konsep di mana objek berinteraksi dengan cara mengirim message satu sama lain. Ada tiga fitur utama untuk menyatakan suatu bahasa yang dikelompokkan sebagai bahasa orientasi objek, yaitu inheritance dapat dikatakan pewarisan. Manfaatnya adalah untuk melakukan reuse, extend, dan overriding function. Lalu selanjutnya ada polymorphisme, yaitu kemampuan untuk membentuk variabel, fungsi, atau objek yang mempunyai banyak bentuk. Lalu dilanjutkan dengan generic programming yang membolehkan penulisan fungsi yang hanya berbeda tipenya saat mereka digunakan sehingga mengurangi duplikasi suatu fungsi. Lalu yang terakhir adalah pemrograman fungsional. Dapat disebut aplikatif karena fungsi yang diaplikasikan ke dalam argumentasi menjadi deklaratif dan non-prosedural. Ada tiga komponen primer bahasa fungsional, yaitu kumpulan objek data yang menggunakan mekanisme struktur data tingkat tinggi seperti array atau list, lalu kumpulan fungsi built-in untuk memanipulasi objek data dasar yang menyediakan sejumlah fungsi untuk membuat dan mengakses list, lalu kumpulan fungsional form untuk membuat fungsi baru yang mengizinkan programmer mendefinisikan operasi baru dari kombinasi fungsi yang ada. Lalu, bahasa pemrograman berdasarkan platform dapat dibagi menjadi tiga, yaitu web, desktop, dan mobile. Bahasa pemrograman berdasarkan web biasanya digunakan untuk membuat suatu website dan hanya dapat diakses jika pengguna terhubung ke internet. Beberapa macam bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat web diantaranya adalah HTML atau CSS, Java, Python, JavaScript, PHP, C, SQL, TypeScript, Ruby, Go, dan yang lainnya. Lalu, bahasa pemrograman berdasarkan desktop. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk membuat suatu aplikasi yang berbasis desktop dan dapat digunakan saat pengguna tidak terhubung ke internet. Namun, ada beberapa aplikasi yang hanya dapat digunakan saat kita terhubung ke internet. Bahasa-bahasa yang ada untuk perkembangan desktop adalah Net, Java, Delphi, C#, C++, PHP, Visual Basic, Python, dan Perl.
Yang terakhir adalah bahasa pemrograman berdasarkan mobile. Bahasa ini digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis mobile. Beberapa bahasa yang digunakan adalah Java, Kotlin, Swift, Dart, C, C++, PHP, Rust, SQL, dan Python. Hal yang dapat saya simpulkan dari hal yang saya presentasikan saat ini adalah bahasa pemrograman dalam pengembangannya akan selalu berkembang dan semakin bervariasi. Bahasa pemrograman akan semakin disederhanakan sehingga dapat mengurangi kerumitan suatu program dan agar mempermudah programmer dalam mengembangkan suatu program. Bahasa pemrograman juga memiliki platform di mana bahasa itu dapat digunakan. Namun, terdapat juga bahasa pemrograman yang dapat digunakan di platform lain atau cross-platform, seperti Python yang dapat digunakan di web, desktop, maupun mobile.